Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Apakah kitab teman-teman Kristen itu firman Tuhan? Kenapa kok butuh saksi-saksi mata? Peristiwa ditulis itu kan wartawan, kan gitu. Lalu peristiwa itu wajar kalau perselisihan. Menurut Yahudi dirajam, menurut Romawi disalib. Makanya di dalam Al-Quran itu diluruskan, kemudian Yesus tidak mati dan tidak disalib. Kalau mau bicara soal iman Kristen, Anda tidak boleh memaksakan paradigma Anda untuk cocok dengan kami. Maksudnya begini, bahwa Anda harus bertanya apa yang orang Kristen maksudkan dengan firman Allah. Apakah itu firman Allah yang dimaksudkan itu adalah semua adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah? Kalau Anda punya definisi begitu ya silakan, tapi kami tidak punya definisi begitu. Yang kami maksudkan dengan definisi firman Allah, kami tahu di dalam Alkitab ada kata-kata Allah, ya. Kata-kata manusia juga ada, kata-kata malaikat juga ada, kata-kata iblis juga ada. Tapi kan semua kan tertulis. Sekarang coba tolong 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kata diilhamkan di situ ya, itu tulisan. Kalau Bapak lihat nanti Alkitab lain, terjemahan lama, terjemahan yang lain, all scripture, jadi itu merujuk pada seluruh kitab suci diilhamkan. Theopneustos itu Allah, pneuma itu nafas. Jadi theopneustos artinya dinafaskan oleh Allah. Nah, apa artinya dinafaskan oleh Allah? Inilah yang namanya doktrin tentang inspirasi. Artinya bahwa para penulis itu memang menulis. Mereka menulis dan bahkan mereka gaya tulis mereka itu masuk. Mereka mengadakan seperti Lukas pasal 1 itu ya, dia mengadakan wawancara dengan para saksi mata dan segala macam. Kalau begitu, di mana peranan Theopneustos itu? Setiap tulisan, entah itu narasi, entah itu nubuatan, entah itu puisi, entah itu surat-surat dan lain sebagainya, semua ada dalam koridor pengilhaman Roh Kudus. Karena semua itu ada dalam pengilhaman Roh Kudus, makanya semua bersumber dari Allah walaupun ditulis oleh orang. Dan karena itulah orang Kristen mau mengatakan bahwa itu adalah firman Allah. Anda punya definisi lain silakan, tapi kalau Anda mau mengkritik kami, Anda harus mengikuti dong definisi kami. Tidak bisa memaksakan definisi Anda kepada kami. Sekarang, kenapa harus pakai saksi mata? Justru itu menunjukkan bahwa iman Kristen itu bisa dibuktikan dalam sejarah. Ya, jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu betul-betul suatu kesaksian sejarah, bukan hanya teori tiba-tiba aduh Allah bicara dari langit tidak ada saksi mata. Lalu siapa yang tahu itu asli betul-betul terjadi? Hanya Allah dan orang itu. Mungkin Anda punya pemahaman begitu, dan karenanya saya nggak tahu ya, tapi Quran kayaknya tidak pakai saksi mata, hanya Allah bicara kepada Muhammad dan hanya Allah dan Muhammad yang tahu. Dan kita tidak tahu, tidak ada saksi mata yang membenarkan hal itu. Tapi itu beda dengan Alkitab. Alkitab ada saksi mata, ada catatan sejarah. Lukas menyinggung dalam catatannya semua penguasa-penguasa yang berkuasa pada dunia Romawi maupun Yahudi pada saat itu zaman Yesus ada. Kalau begitu, maka kebenaran Alkitab bukan hanya kebenaran teologis, tapi kebenaran sejarah. Nah, Baik teman-teman, yang sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Esra Soru, yang juga menjadi pembelajaran bagi kita, di mana kita tidak bisa memaksakan konsep kita dengan konsep keimanan orang lain. Maka hal yang dapat kita lakukan adalah, jika kita betul-betul ingin mempelajari tentang sesuatu yang dipercayai oleh orang lain, maka kita harus berangkat dari sebuah pemikiran apa yang menjadi paradigma orang tersebut tentang imannya.
agar kita tidak menjadi orang-orang yang memberikan tuduhan-tuduhan tanpa dasar karena tidak mengerti. Tapi sangat disayangkan sekarang banyak orang-orang di luar sana yang menghina iman para pengikut Kristus. Yang paling parah teman-teman, sumber-sumber yang mereka dapat bukan dari kekristenan, tetapi dari orang-orang yang anti-Kristen. Sehingga pikiran-pikiran mereka terjebak dalam tuduhan-tuduhan dan kebencian. Pak Esra Soro tadi sudah menjelaskan pentingnya saksi mata yang membuktikan bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi. Pak Esra Soro juga telah menjelaskan mengenai makna firman, di mana Alkitab adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah kepada para penulis. Jadi jika semua itu bersumber dari pengilhaman Roh Kudus, maka Alkitab adalah firman Allah. Dan hal yang perlu kita ketahui adalah seluruh Alkitab merupakan benang merah yang menyaksikan tentang karya Allah dalam kehidupan manusia. Kalau kita melihat menarik dari kisah penciptaan, kemudian hadirnya Adam dan Hawa, dan Allah memberikan mereka perintah, tetapi kemudian mereka melanggar sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Allah mengasihi mereka, tetapi Allah juga menyatakan keadilannya dan pengampunannya. Selain itu, Alkitab juga menjelaskan tentang karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu di mana Ia yang adalah kurban yang agung itu yang menghapus dosa-dosa manusia. Kemudian Alkitab menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, hari kiamat. Dan Allah mengilhamkan kepada para penulis agar lewat kesaksian, tulisan mereka, pesan Allah kepada manusia tentang penyelamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati. Shalom.